LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar menggelar audiensi dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Subang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Audiensi ini membahas terkait maraknya dugaan pungutan liar recruitment dan perpanjangan kontrak kerja di hampir seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Subang hingga mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku pungli tersebut mayoritas mengaku sebagai oknum Karang Taruna Desa setempat, oknum supervisor, dan HRD perusahaan. Menurut Ketum FMP Jabar Abah Batman dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa apa yang dicantumkan dan dilampirkan pada surat laporan pengaduan yang disampaikannya tersebut ialah hasil investigasinya selama kurang lebih 2 bulan ini, melalui akun TikTok-nya maupun langsung pada para korban dan kepada sejumlah pihak yang diduga sebagai pelakunya. Dari hasil investigasi kami selama 2 bulan itu sedikitnya ada 9 perusahaan yang terindikasi dalam rekrutmennya itu terjadi pungutan liar. Di Kabupaten Subang, khusus kita di Kabupaten Subang. Nah, selain kita langsung turun ke lokasi, ya, kita juga mendapat informasi dari korban langsung melalui DM di TikTok dan di komen yang dipublis, ya, area publik, ya, itu juga banyak. Pak Waka bisa berselancar di TikTok saya yang terkait dengan terkait dengan persoalan-persoalan di perusahaan-perusahaan sekitar Kabupaten Subang. Silakan dicek, apalagi terkait dengan pungutan liar yang di sekitar Tekwang, itu luar biasa. Ada sekitar berapa ribu komen, ya, terjadi. Dan beberapa juga ada yang sudah menunjukkan kwitansi pungutan liar. Saya bacakan perusahaan-perusahaan yang diduga, tapi pelakunya bisa saja yang paling umum itu pelakunya adalah oknum calok yang mengatasnamakan oknum Karang Taruna setempat. Itu umum, ya, berdasarkan keterangan dari para korban. Ada juga yang mutlak oknum calok bekerjasama dengan oknum Karang Taruna dan koperasi satu lagi. Jadi setelah masuk, karena dia nggak punya duit, kerjasama dengan koperasi, pinjaman, tiap bulan dipotong dengan jaminan ATM. Ya, itu jelas. Artinya pungutan liar itu juga seperti dilegalkan, gitu kan? Ada penyedia uangnya, ada yang menerima uangnya, kan gitu. Ada juga yang diduga terlibat orang dalam yang fasilitasi untuk menerima reward tersebut. Yang pertama di Tekwang, ini Tekwang luar biasa nih, ya. Memang kita belum konfirmasi langsung ke pihak Tekwang nih. Jadi untuk tenaga kerja, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Untuk tenaga kerja pria itu dari 25 sampai 30 juta per orang, ya. Untuk tenaga wanita 5 sampai 7 juta per orang. Ada lagi di PT Sinwon. Nah, PT Sinwon juga sama, ya, mengatasnamakan oknum Karang Taruna setempat. Dan bahkan informasinya ada bekerjasama dengan orang dalam. Dan ada perpanjangan kontrak yang dipungli, ya, di angka 6 sampai dengan 2,5 juta. Kalau pungutan liarnya itu di angka 2,5 sampai dengan 7 juta pungutan rekrutmennya. Untuk pungutan itu 600 sampai dengan 3 juta rupiah untuk perpanjangan kontrak. Ini diduga yang terlibat itu adalah supervisor dan HRD. Diduga sesuai dengan keterangan dari para karyawan, ya, karena kita tidak bisa menjas. Karena memang ini yang masuk DMP kita itu banyak, ya, karyawan dan ex karyawan, kan itu, yang menyatakan bahwa supervisor dan di atasnya HRD. Selanjutnya PT Seba Indah Purwadadi. Nah,
PT Seba Indah itu di angka 1,5 sampai 2,5 juta untuk perpanjangan kontrak, untuk caker, dan perpanjangan kontrak di 600 sampai 1,5 juta. Diduga yang terlibat itu oknum karyawan setempat dengan chief supervisor. Ya. Selanjutnya di PT Suai. Ini kita sudah klarifikasi ke PT Suai bahwa PT Suai sudah berubah sistem. Jadi rekrutmennya itu melalui online. Dia punya web sendiri. Jadi sangat tidak mungkin menurut mereka bahwa ada keterlibatan orang dalam. Karena sudah di-skat dengan melalui web. Jadi tidak bisa bawa fisik, bisa melamar nih, nggak bisa. Nah, dengan didampingi oleh calo atau apa. Nah, ini korbannya juga banyak juga. Ini di angka 1,5 sampai dengan 4 juta. Ya, suai. Itu calon dan oknum karyawan sepatu. Selanjutnya di PT Yomi di Cibogo itu di angka 3 juta. Itu calon. PT Superior Porcelain Sukses di angka 4 sampai 8 juta. Ini kerjasama dengan yayasan. Nama yayasannya Fortuna, kalau tidak salah. Jadi sebutan langsung ini oleh korban. Fortuna dan ada kwitansinya. Nanti kita secara khusus nanti kita lampirkan kwitansi kita. Untuk sementara ini kita follow dulu Pak. Selanjutnya di PT Ujung Pagaden juga sama 3,5 juta pungutan liarnya. PT Sumbo Jaya di 3 juta di Asem. PT Eco Paper di 6 juta. Kita ke Eco Paper sudah dan mereka sudah berubah sistem juga. Jadi sistem online. Tidak ada diserang dengan calo, didampingi calo, nggak ada. Jadi ini mutlak bahwa kerjaan calo. Nah, tujuan kami melaporkan ini bentuk keprihatinan kami, keinginan kami dan sesuai dengan keluhan masyarakat, khususnya Kabupaten Subang, bahwa begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan, melamar pekerjaan. Meskipun dapat, mereka harus mengeluarkan uang dulu. Dan ini yang menjadi persoalan. Ya mudah-mudahan nanti di Bupati yang sekarang dan kalau Kang Deddy sudah menyatakan dengan tegas akan menangkap pelaku pungli pada saat dia sudah dilantik. Nah, ini yang menjadi kita miris ketika mereka butuh duit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi pada saat dia mau melamar dia sudah dipungli kan gitu. Meskipun tidak uang langsung, dia kan harus kerjasama dengan koperasi kan gitu. Artinya bulan sampai 6 bulan itu mereka lebih potong gajinya kan gitu melalui koperasi itu. Ketua Satgas Saber Pungli Subang yang juga Wakil Kapolres Subang Kompol Endar didampingi Kasih Pengawas AKPDD. Kanit Tipidkor Ibda Aziz. Kabid Kesbangpol beserta Kaban Kesbangpolda dan beserta jajarannya berterima kasih kepada Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha alias Aba Batman yang hadir bersama PLT Sekjennya Hendra Sunjaya dan anggotanya atas kerjasamanya dalam mendukung upaya pemberantasan pungli di Kabupaten Subang tersebut. Kompol Endar juga berjanji akan menindaklanjuti laporan pengaduan dari FMP Jabar terkait kasus dugaan pungli pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang ini minimal dalam rangka pencegahan hingga ranah hukum pidananya. Kami nanti untuk dilakukan tindak lanjut yang tadi disampaikan beberapa dari 9 ini ada yang berubah sistem tapi masih ada korban kan gitu. Nah, nanti kami akan menindaklanjuti dan kita panggil atau kita datangi dari 9 perusahaan ini yang sudah dilakukan penyelidikan oleh FMP ya, forum dengan tim Saber Pungli karena Saber Pungli itu gabungan juga bukan hanya dari kepolisian saja, dari Pemda pun ada. Terkait kebenarannya ya nanti kami upaya dari Karang Taruna, dari PT ataupun nanti yang merasa dirugikan nanti kami akan melakukan permintaan keterangan. Apabila benar ya nanti arahnya apakah pidana atau ke
APIP, APH atau APIP. Kalau itu kalau pemerintahan. Kalau ini nanti terkait pasal-pasalnya undang-undang PPidana apakah masuk atau tidak ranah pidananya akan gitu. Terkait pencegahannya ya kita upaya nanti dari 9 ini kita akan berupaya untuk mengecek Tekwang, Sinwon, Seba, Swai, Yomi, Superior Porcelain, Gem, Sumbo, dan Eco Paper kan itu. Dan terkait nanti adanya dugaan ditemukan dugaan atau tidak, nanti kami pasti akan laporkan kembali dan informasikan kepada forum masyarakat seperti Jawa Barat. Dan terkait potongan-potongan tadi, memang kalau di dalam dunia kerja itu ada istilah apa namanya? Outsourcing. Outsourcing itu mungkin ada MOU dengan yayasan kan gitu. Dia mau dimasukkan kerja, potong gaji sekian. Terkait itu ada dugaan atau tidak, ya nanti kita sedikit. Kalau dari awal dia masuk yayasan situ pasti ada MOU itu antara seseorang yang mau nyari kerja dan yayasan. Karena yayasan sendiri yang masuk ke yayasan yang mempromosikan mungkin kan gitu. Dan terkait adanya dugaan pungli nanti dari tim tindak apabila ada kita tentukan apakah masuk pasal pidana atau tidak. Kan itu Pak Ilyas ya, Pak Ajis pun gitu Pak Asep. Nah kita juga tidak berhenti untuk minta informasi dari forum masyarakat pemilih Jawa Barat ini. Apabila memang ada, syukur-syukur tanda tangan kan lebih bagus. Kan itu lebih bagus ya kan? Tanda tangan lebih bagus karena kita juga ini di luar dari fungsi kepolisian, ini satgas yang gabungan dengan pemerintah. Kalau ada informasi dari masyarakat lebih bagus kita Pak, ada transaksi, bagus gitu ya. Karena kita juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Informasi masyarakat satu itu. Kalau dari kami, ini ada gimana? Berikut ini sejumlah perusahaan yang diduga adanya praktek pungli pada proses rekrutmen tenaga kerja yang dilaporkan FMP Jabar tersebut diantaranya PT Takwang Indonesia, PT Sinwon, PT Seba Indah, PT Swai, PT Yome, PT Superior Porcelain Sukses, PT Ujam, PT Sumbojaya, dan PT Eco Paper. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Jajat Perak TV melaporkan.